Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi bersama kita di Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Al-Azhar rahimakumullah, tema kita pada kali ini adalah pembaharuan pendidikan Islam Hamka, yang insya Allah narasumber kita sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Kiai Haji Sobau Surur Syamsi MA. Beliau adalah Ketua Takmir Masjid Agung YPI Al-Azhar. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Sehat. Alhamdulillah. Ya, baik Pak Kiai. Saya akan mengulas sedikit tentang tema kita pada kali ini. Pembaharuan pendidikan Islam Hamka itu yang seperti apa Pak Kiai? Iya, jadi sebagaimana yang kita ketahui, sosok Buya Hamka adalah sosok yang luar biasa, sosok yang memiliki berbagai sisi keahlian. Selain sebagai ulama, beliau juga sebagai budayawan, beliau juga sebagai wartawan, beliau juga sebagai dai, beliau juga sebagai budayawan, beliau sebagai salah satu dari tokoh penggerak ya, pergerakan Islam di Indonesia. Dan oleh karenanya beliau, kalau kita merujuk pada buku-bukunya, pada tafsir Buya Hamka, kita melihat bahwa beliau ini berbicara dalam banyak hal, termasuk di dalamnya tentang pembaharuan Islam. Dan kalau kita merujuk terkait dengan at-tajdid atau pembaharuan dalam Islam, ini menjadi sebuah keniscayaan. Hadis Rasulullah tentang ada muncul di setiap 100 tahun seorang mujaddid, seorang pembaharu, menjadi kemestian dari satu generasi dan generasi yang lain. Dan oleh karenanya Buya Hamka juga berbicara banyak hal tentang pembaharuan ini dari berbagai sisinya, terkait dengan negara, terkait dengan masyarakat, terkait dengan rumah tangga, terkait dengan organisasi. Tidak boleh dibiarkan untuk kemudian jumud, untuk kemudian statis, untuk kemudian mandek. Harus digerakkan sedemikian rupa, dibangkitkan sedemikian rupa, sehingga ada kemajuan. Dan itu pula yang ada dalam pikiran-pikirannya, dan juga kemudian dalam praktik nyata di mana di Masjid Agung Al-Azhar ini. Ya. Ya, baik. Yang sama-sama kita ketahui, moto dari Masjid Agung Al-Azhar ini adalah masjid untuk pusat pendidikan dan pergerakan peradaban. Nah, perannya ini Masjid Agung Al-Azhar seperti apa Pak Kiai terkait dengan pusat pendidikan dan pergerakan peradaban? Ya, sebagaimana kita ketahui, sejak Masjid Agung Al-Azhar ini didirikan 19 November 1953 sampai kemudian setelah 5 tahun dapat dilaksanakan digunakan untuk beribadah, maka kemudian masjid ini tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah yang sifatnya mahdhah, yang ibadah-ibadah yang 5 rukun dalam rukun Islam itu, tetapi juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pergerakan di bidang pendidikan dan pergerakan di dalam civilization atau culture, dalam bidang peradaban.
Dan itulah maka kemudian ketika masjid ini mulai digerakkan, mulai digunakan, maka ada, dan itu adalah Buya Hamka yang hadir sebagai imam besar di Masjid Agung Al-Azhar ini untuk menggerakkan jamaahnya, ya, yang hadir ke sini untuk tidak saja melaksanakan sholat tapi juga untuk berkegiatan. Dan diantaranya kegiatan itu adalah pada kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosialnya. Nah, nanti kita akan melihat beberapa kegiatan-kegiatan yang dimulai dengan membuat di sisi pendidikan, membuat sekolah-sekolah yang formal. Di dalam masjid ini kemudian dibangun ada TK Islam Al-Azhar, ada SD Islam Al-Azhar, ada kemudian SMP Islam Al-Azhar, SMA, dan sampai sekarang ada Universitas Al-Azhar Indonesia. Ini yang secara formal. Tetapi yang pendidikan-pendidikan yang non formal, ada pengajian, ada seminar, ada diskusi, yang intinya adalah dalam rangka pencerahan umat, ini terus kita selenggarakan di berbagai event. Bahkan saat-saat sekarang ketika kita lagi pandemi COVID-19. Nah, di era Buya Hamka begitu masifnya ada kegiatan-kegiatan terkait dengan pendidikan itu. Nah, begitu juga yang terkait dengan pergerakan di bidang kultural, ya, peradaban, ada kegiatan-kegiatan masyarakat, ya, budaya, ya, ada kegiatan-kegiatan anak muda, ibu-ibu, dan itu berbagai kegiatan itu dapat terlihat di masjid kita ini, di Masjid Agung Al-Azhar. Nah, saya juga pernah membaca bahwasannya Buya Hamka menyampaikan bahwasannya pembaharuan itu adalah sebuah kemestian. Nah, apa dakwah Masjid Agung Al-Azhar terkait dengan pembaharuan itu sebagai sebuah kemestian, Pak Kiai? Ya, pertama kali yang dilakukan oleh Buya Hamka adalah pembaharuan dalam mindset, pembaharuan dalam pola pikir dari umat Islam terkait dengan berbagai hal, umpamanya sarana ibadah. Sarana ibadah tidak hanya digunakan untuk sholat-sholat yang fardu, untuk ini sholat-sholat yang ibadah-ibadah yang resmi, tetapi juga untuk membangun bangsa, untuk membangun umat, untuk membangun peradaban, ya. Ini mindsetnya bahwa tempat ibadah ini bisa digunakan untuk mengajak masyarakat saling silaturahim, untuk mengajak masyarakat saling berbagi, untuk mengajak masyarakat tumbuh berkembang secara intelektualnya, ilmu pengetahuannya. Nah, ini membangun pola pikir, ya, bahwa umat Islam ini tidak mesti kotor. Umat Islam ini tidak jorok, ini yang dipersepsikan banyak orang bahwa rumah ibadah orang Islam ini miskin, kumuh, dan sebagainya. Dibangunlah mindset bahwa fasilitas-fasilitas ibadah harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan umat Islam, dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Nah, ini dibangun sedemikian rupa di Masjid Agung Al-Azhar ini, bahwa Masjid Agung Al-Azhar dapat dinikmati dengan nyaman oleh seluruh lapisan umat Islam, yang paling miskin maupun yang paling kaya, yang paling rakyat jelata sampai paling berkuasa, yang paling bodoh sampai yang paling pinter, dapat menikmati, meramaikan, memakmurkan masjid kita yang tercinta ini. Baik, Pak Kiai. Nah, yang sekarang lagi tren itu kan terkait dengan pembaharuan nih, Kiai. Pembaharuan saat ini lekat dengan modernisasi. Nah, modernisasi saat ini lekat sekali dengan pergeseran antara dari budaya kita yang dulu masih tradisional, bergerak menuju ke arah digitalisasi. Nah, ini pandangan Masjid Agung Al-Azhar terkait dengan modernisasi
bergerak ke arah digitalisasi, ini seperti apa Pak Kiai? Ya, jadi Buya Hamka mewanti-wanti bahwa pembaharuan itu bukan kemudian dimaknai sebagai westernisasi. Pembaharuan itu tidak kemudian mengikuti secara membabi buta tentang atau kultur asing yang di luar Islam. Maka kemudian modernisasi tidak dimaksudkan kemudian meninggalkan Islam dan kemudian mengambil yang dari atau budaya luar yang dianggap tanda kutip dianggap maju. Tidak begitu. Pembaharuan itu artinya bukan pada pembaharuan pada nilai inti dari ajaran Islam, bukan. Lalu sholat diganti umpamanya, jumlah rakaatnya diganti, jumlah bilangannya diganti, bukan itu pembaharuan, tetapi pembaharuan pada metode, ya, metode pengajaran, pada metode yang digunakan, alat-alat fasilitas yang digunakan untuk menunjang agar nilai-nilai Islam ini dapat diterapkan di segala tempat dan di segala zaman. Itu makna pembaharuan. Jadi menggunakan sarana, fasilitas, termasuk IT, ya. Ketika kita masuk pada dunia digital, kita masuk pada dunia IT, maka Islam, umat Islam harus bisa memanfaatkan sarana itu untuk bisa memanfaatkan kegiatan itu untuk kepentingan itu tadi, pendidikan, dakwah, dan sosial. Jangan sampai kita menjadi terbelakang ketika kemudian ingin menyampaikan pesan-pesan Islam, tetapi tidak bisa sampai kepada umat, tidak bisa sampai kepada masyarakat karena kita gaptek, karena kita gagal, tidak buta IT, sehingga kita tidak bisa menggunakan metode yang terbaru, ya, untuk bisa diterima dengan nyaman oleh masyarakat. Nah, oleh karenanya kita adakanlah pembaharuan di bidang pendidikan, pembaharuan di bidang ekonomi, di bidang berbagai bidangnya, untuk bisa nilai-nilai Islam ini diterapkan di tengah masyarakat yang modern ini. Itu maknanya. Untuk pertanyaan terakhir Pak Kiai, perjuangan Buya Hamka itu kan dimulai dari masjid. Nah, apa wujud konkret Masjid Agung Al-Azhar saat ini terkait dengan perjuangan Buya Hamka itu yang dimulai dari masjid Pak Kiai? Baik, insya Allah kita akan meneruskan jasa-jasa Buya Hamka dalam hal mengembangkan, memajukan, dan meramaikan Masjid Agung Al-Azhar. Setelah beliau tidak ada, maka kemudian pikiran-pikirannya tentang pembaharuan ini terus-menerus kita upayakan untuk bisa untuk bisa baru, untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang sedemikian rupa. Umpamanya terkait dengan Masjid Agung Al-Azhar ini sendiri, maka kegiatan-kegiatan yang di dalam masjid ini juga kita kembangkan, umpamanya dengan menggunakan digitalisasi virtual, dakwah virtual, dengan taklim dengan metode-metode baru, ya. Ini dari sisi taklimnya. Begitu juga sarana dan fasilitasnya kita kembangkan. Masjid ini tidak hanya sebagai rumah ibadah, tapi digunakan menjadi destinasi wisata religi umpamanya, sehingga bisa disaksikan, bisa dilihat, nyaman, ya, enak, aman, asri gitu, untuk bisa dikembangkan dari sisi lingkungan, ya. Dari sisi lingkungan kita upayakan untuk ada pembaharuan di berbagai lini. Dari sisi fasilitas-fasilitas untuk pendidikan umpamanya,
Dulu ketika Buya Hamka kita belum ada universitas, belum ada bangunan-bangunan modern, kita kemudian kembangkan untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak didik kita dan kepada jamaah secara keseluruhan. Begitu pula sarana-sarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada jamaah ya di hari-hari baik itu di hari Jumat maupun di hari-hari lain ketika jamaah itu hadir ke Masjid Agung Al-Azhar, maka ada sarana-sarana yang memberikan kenyamanan ya, umpamanya dulu tidak pakai AC, kemudian permintaan dari jamaah pada waktu itu ketika Ramadan panas begitu. Mungkin zaman dulu karena pohon-pohon di keliling ini banyak, rindang, dibuka saja pintunya itu cukup lah ini. Tapi belakangan kemudian tahun-tahun belakangan ini kira-kira 10 tahun yang lalu kita pasang AC. Permintaan mereka ternyata sudah dibuka semua nih, pintu-pintu ini masih juga panas, gerah gitu ini ya. Hanya bismillah kita adakan pembaharuan dari sisi fasilitas, ada AC-nya, kasih karpet yang enak, nyaman, nah begitulah ininya. Jadi kemudian sekarang ada pandemi COVID-19, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, oleh Pemda DKI ya, dan kita dalam hal ini ketat sesuai dengan insyaallah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan insyaallah. Nah, inilah upaya-upaya untuk meneruskan pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Buya Hamka di saat awal-awal di Masjid Agung Al-Azhar ini. Baik Pak Kiai, kita sudah sampai di penghujung acara sahabat Al-Azhar. Jadi yang bisa saya ambil garis benang merahnya pada tema kali ini adalah modern bukan berarti kita condong ke barat. Modern bukan berarti juga kita condong ke timur. Tapi modern menurut Islam adalah kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai karena hanya ingin dicap sebagai manusia yang modern, kita sampai kehilangan jati diri kita sebagai umat Islam. Terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya, Dr. Kiai Haji Sobahus Surur Syamsi MA. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Al-Azhar yang sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu lagi kita di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar.